wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Fajrin SPD, salah seorang mahasiswa PPG Daljab Kemenak tahun 2022 batch 3, program studi IPS dengan nomor induk mahasiswa 223174714525 pada Universitas Negeri Malang. Sekarang, saya bertugas pada MTSN 8 Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kali ini, saya akan menampilkan video best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, dengan judul meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran inovatif to stay to stay. Situasi latar belakang yang saya alami adalah pada proses pembelajaran banyak peserta didik yang mengantuk, tidak berminat belajar, bermain, dan tidak fokus, sehingga nilai mereka atau hasil belajar mereka rata-rata di bawah KKM. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam hal menyerap materi IPS dalam pembelajaran kurang maksimal, disebabkan peserta didik malas untuk mengulang-ulang membaca, dan kondisi peserta didik dalam hal peserta didik sering mengeluh dan merasa tertekan disebabkan cakupan materi IPS yang luas. Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya alami. Sehingga praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi baru bagi rekan guru lainnya. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini, saya sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan yang saya hadapi dalam melakukan aksi ini adalah peserta didik yang belum paham model pembelajaran to stay to stay. Yang kedua adalah sarana dan prasarana yang saya gunakan seperti InFocus masih terbatas kesediaannya di sekolah saya, sehingga jika mau menggunakan harus dijadwalkan terlebih dahulu. Yang ketiga, sumber belajar yang minim dan selama ini hanya mengandalkan buku paket dari pustaka yang terkadang tidak update. Yang keempat, jam IPS yang diletakkan pada jam terakhir sangat mempengaruhi mood peserta didik karena telah lelah belajar seharian. Untuk aksi saya melakukan beberapa langkah. Pertama, saya menggunakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan model pembelajaran yang digunakan adalah model to stay to stay yang terdiri dari 5 fase tahapan, yaitu persiapan, presentasi guru, kegiatan kelompok, formalisasi, dan evaluasi. Saya juga menggunakan media pembelajaran berbasis PPACK, di mana di setiap awal pembelajaran saya selalu menampilkan video yang memotivasi peserta didik. Video dan pemantapan materi saya tampilkan melalui slide PPT. Untuk bahan ajar, saya merancang handphone dengan sumber dari internet sehingga bisa memperkaya referensi peserta didik. Bahan ajar tersebut saya cetak berwarna, sehingga begitu juga dengan lembar kerja peserta didik, sehingga harapan saya hal itu bisa terlihat menarik dengan warna-warni. Pada saat proses pembelajaran, peserta didik dibimbing untuk mengamati melalui gambar dan video pembelajaran yang disajikan di slide PowerPoint. Kemudian peserta didik mencatat hal-hal penting dari pengamatannya tersebut. Lalu saya membentuk kelompok peserta didik untuk berdiskusi di dalam kelompoknya menyelesaikan tugas-tugas pada LKPD. Setelah itu aksi TSTS pun dimulai. 2 peserta didik dalam setiap kelompok diberikan kesempatan untuk berkunjung ke kelompok kawannya, dan sisanya menjaga LKPD untuk menjelaskan pada kelompok lain yang berkunjung. 2 orang yang berkunjung akan melihat hasil kerja kawannya
dengan harapan memperkaya referensi mereka. Setelah kunjungan selesai, mereka bisa kembali memperbaiki hasil kerja mereka dan mempresentasikannya ke depan kelas. Saya juga melakukan speaking untuk melatih fokus peserta didik sekaligus sebagai refresh bagi mereka. Berkaitan dengan penilaian, saya melakukan penilaian secara keseluruhan. Pada saat kerja kelompok berlangsung, melalui observasi langsung, saya menilai ranah afektif dan psikomotorik peserta didik. Sementara untuk kognitif, saya membuat evaluasi pada akhir pembelajaran. Penilaian tersebut saya tuangkan dalam instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi soal, indikator ketercapaian, rubrik penilaian. Di akhir proses pembelajaran, saya memberikan reward kepada kelompok yang hasil kerjanya baik dari segi penilaian observasi saya. Satu lagi, saya dan peserta didik melakukan refleksi tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Hasilnya adalah penggunaan model pembelajaran to state to stream membuat peserta didik lebih termotivasi dan semangat untuk belajar. Karena pada model pembelajaran ini, peserta didik dilibatkan aktif dan mempunyai waktu untuk berkunjung ke kelompok kawan. Sehingga peserta didik merasa bebas mengembangkan ide dan pikirannya, namun juga memakai referensi dari ide dan pikiran kawan-kawannya. Hal itu saya ketahui dari proses refleksi dan wawancara dengan peserta didik. Hasil kedua, penggunaan media berbasis TPACK yang diimplementasikan dalam bentuk gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan berbantukan PowerPoint secara umum dapat dikatakan efektif dan sudah dapat membuat peserta didik lebih semangat, serta dapat membantu guru menyampaikan materi lebih mudah dan kegiatan pembelajarannya tidak monoton. Dan yang hasil ketiga yang terpenting adalah hasil belajar peserta didik meningkat. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi yang diperoleh peserta didik yang mendapatkan nilai melampaui KKM sebanyak 20 orang dari 24 peserta didik atau sebesar 85%. Demikianlah hasil BPT saya yang saya telah lakukan. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang membutuhkan, bisa menjadi referensi baik bagi saya sendiri dan bagi teman-teman guru sekalian. Tetap semangat, semoga kita bisa menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.